homomorfisme yaitu ya begitu saja gitu pembuktiannya. Jadi sama kayak diberikan sebarang dua elemen ya. Ini saya garis dulu. Nah, jadi tadi itu soalnya itu adalah seperti ini. Ya, ini saya kasih nomor 1 aja deh ya. Jadi ini didefinisikan seperti ini. Didefinisikan F-nya ya. Jadi F itu modul yang pertama itu adalah Z. Ya, kita menganggap ini dua-duanya itu sebagai modul-modul atas Z. Ya, jadi modul-modul atas simpulan bulat-bulat ya. Nah, si X ini dibawa ke setengah X. Nah, sekarang yang A, ini kan kita akan menunjukkan dia ini apa? Homomorfisme modul, gitu ya. Jadi gimana tadi? Homomorfisme modul tadi apa? Coba kita catat dulu di sebelah kanan. Ini kalau ada yang lupa. Ini apa nih? Syaratnya homomorfisme modul. Jadi F dari M ke N itu merupakan homomorfisme R modul atau homomorfisme modul atas R jika yang pertama itu adalah Fm1 ditambah M2 sama dengan Fm1 ditambah kurang ya Fm2. Yang kedua F dari AM itu sama dengan AFM. Gini. Ya, ini untuk setiap M, M1, M2 anggota M, A-nya anggota R. Gini ya, jadi ini adalah definisi untuk homomorfisme modul. Oke, kita lanjutkan. Jadi yang di sini diberikan apa nih? Diberikan sebarang dua elemen ya. Sebarang misalnya X1 atau X sama Y aja ya, biar gampang ya. X, Y anggota dari Z. Terus Fx tambah Y itu sama dengan apa? Setengah X tambah Y. Ya, setengah X tambah Y. Jangan langsung dibilang Fx tambah Fy ya. Kalau gitu langsung salah ya. Jadi kalau misalnya jangan langsung nulis begini, kemudian kalian uraikan, ini kalian uraikan, seperti ini salah. Ya, jadi nanti kalau kalian mengerjakan soal ini jangan seperti ini gitu ya. Jadi saya sering sekali menemukan cara pengerjaannya seperti itu. Kalau misalnya udah sama ya ngapain lagi dibuktikan kan gitu. Ya, jadi ini sesuai dengan definisi karena X ini Fx adalah setengah X, maka Fx ditambah Y ini adalah setengah X ditambah Y. Ini sama dengan apa? Setengah X ditambah setengah Y. Oke, setengah X ditambah setengah Y. Setengah X ditambah setengah Y. Yang setengah X ini apa? Fx. Fx. Yang ditambah Fy. Oke, ya. Sekarang yang B. Kalau tadi dua-duanya elemen Z, sekarang juga ternyata elemen Z ya. Ya, jadi sekarang ini dua-duanya juga merupakan elemen Z. Jadi kenapa? Karena kebetulan dia ringnya tuh Z juga ya. Jadi diberikan biar agak beda. Ini saya kasih diberikan sebarang A. A-nya ini dia sebagai ring. Nah, kemudian X-nya ini sebagai modulnya. Ya, kebetulan dia sama-sama Z gitu ya. Jadi F dalam kurung AX ini sama dengan apa? A dikali Fx bukan Bu? Nah, itu yang nggak boleh. Itu nggak boleh. Kalau itu kan udah jadi, terus ngapain dong? Kita ngerjain apa? Itu yang nggak boleh. Harusnya apa? Masukin definisinya. AX. Iya, betul. Ya, kalau langsung AFX salah ya. Jadi kalian kadang-kadang tuh ini, ya sudah ya. Jadi ini pelajaran gitu ya. Jadi setengah dari AX. Sesuaikan aja. Kalau FX sama dengan setengah X, FAX adalah setengah AX. Kenapa Bu nggak boleh langsung AFX? Lah itu kan yang mau kita buktikan. Ya, itu belum tahu kita bener nggak? Ya. Nah, sekarang ini kan A-nya bisa nggak keluar nih? A dikali setengah X. Ya, bisa ya. Ini sama dengan apa? A dikali Fx. Nah, baru deh terakhir ketemu A dikali Fx. Ya, jadi
terbukti si F ini merupakan homomorfisme Z modul. Nah, kemudian kalian sudah membuktikan belum? Apakah dia ini monomorfisme? Akan ditunjukkan F monomorfisme. Kalau monomorfisme, monomorfisme. Nah, ya, jadi kalau monomorfisme itu diberikan sebarang yang sama ya. Jadi Fx dengan Fy ini anggotanya setengah Z ya, modul yang kedua ini. Dengan ini untuk membuktikan monomorfisme seperti ini ya, dengan mereka ini sama ya. Jadi Fx sama dengan Fy ya. Jadi akan kita tunjukkan X-nya sama dengan Y. Ya, jadi untuk injektif itu seperti itu. Nah, sekarang Fx sama dengan Fy itu artinya apa sih? Fx apa? Setengah X sama Ya. dengan setengah. Iya, oke dulu ya. Jadi ini sama dengan setengah X sama dengan setengah Y itu ya, berarti ya. Kemudian kedua ruas ini bisa kita kalikan 2. Hasilnya apa jadi? X sama dengan Y. X sama dengan Y. Oke, jadi terbukti ya, karena kita mengambil sebarang Fx dengan Fy anggota yang di sini, modul yang kedua ini, dengan sama gitu ya, Fx sama dengan Fy, ternyata kita bisa menunjukkan bahwa X-nya sama dengan Y, berarti terbukti si F itu merupakan monomorfisme. Oke ya, monomorfisme. Ya, jadi ada beberapa buku yang menyebutnya ini monik aja gitu ya, jadi monik gitu. Kalau epimorfisme itu epik ya, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan apakah dia ini bersifat apa namanya epimorfisme atau tidak. Oke, jadi ini 1 lah ya, ini 2. Kalau untuk epimorfisme itu adalah diberikan sebarang anggota dari kodomain ya, diberikan sebarang siapa ya? Misalnya K deh, K elemen setengah Z. Ada nggak prapetanya yang anggota Z? Sehingga kalau dipetakan hasilnya K. Kira-kira siapa ya? Ada nggak? Kira-kira siapa sih prapetanya? Coba. Menurut kalian siapa prapetanya dari ini? Sehingga kalau nanti dipetakan, ya hasilnya itu K. Kira-kira siapa? Terdapat siapa elemen Z? Titik-titik elemen si Z. Sehingga F dari yang kamu isi di sini itu sama dengan setengah dikali yang ini. Hasilnya adalah K. Ayo, udah jelas nih siapa dia? Siapa? 2K bukan, Bu? Iya, 2K betul. Ya, jadi yang tadi itu 2K ya, Puput ya. Jadi ada 2K ya di sini ya. Jadi terdapat siapa yang dipetakan hasilnya K? Ya 2K lah. 2K kan kalau dibagi 2 hasilnya K. Iya. Ya, jadi kalau setiap kita mengambil sebarang elemen setengah Z, maka terdapat 2K. Sehingga F2K ini kalau kita petakan kan jadi setengah dari 2K ya. Setengah dari 2K ya kan K gitu ya. Ya udah. Berarti jadi F-nya apa? Epimorfisme. Ya udah, berarti kan karena dia dua-duanya, oleh karena itu F-nya itu merupakan isomorfisme. Ya, jadi ditulisnya Z itu isomorfik dengan setengah Z. Oke. Jadi seperti itu. Ada pertanyaan?
Ada pertanyaan? Masih bisa dipahami ya? Ya, masih bisa, Bu. Ya, alhamdulillah ya. Jadi ini masih ada PR-nya ini. Lanjutin di sini deh ya. Lanjutin di sini. Kalau gitu, kalau F-nya monomorfisme, kernelnya apa sih? 0. 0, betul. Nggak boleh yang lain, karena kalau misalnya ada yang lain, yang nggak jadi monomorfisme dong dia. Kan kernel itu dipetakan ke 0, nggak boleh dipetakan ke 0 lebih dari 2. Lebih dari 1 maksudnya. Ya, kalau misalnya lebih dari 1 yang ke 0, ya berarti dia nggak monomorfisme. Kemudian kalau dia epimorfisme, image-nya siapa sih? Modul yang kedua ya. Jadi apa? Setengah X. Setengah Z. Modulnya kan setengah Z, bukan setengah X. Ya, setengah Z ya. Ya, setengah Z ya. Setengah Z ini modulnya. Oke, jadi semuanya ini merupakan image-nya. Jadi udah selesai nih untuk nomor 1. Sudah? Kita mau lanjut nih soal yang nomor 2. Ada yang sudah ngerjakan nomor 2? Ini bisa saya clear? Bisa. Oke, Bisa. ya. Ini saya clear dulu ya. Nah, oh iya, soalnya belum lihat ya. Kita lihat dulu ya untuk soalnya. Sudah kelihatan soalnya? Udah, Bu. Ya, jadi yang ini. F dari Z cross Z ke Z, Fxy sama dengan X ditambah 2Y. Ya, jadi X ditambah 2. Oke, kita mau buktikan yang nomor 2 ini ya. Jadi ini beda ya. Jadi kalau untuk ini domainnya itu adalah Z cross Z. Ini pasangan berurutan. Ya, pasangan berurutan 2 elemen dari Z, kita petakan ke X ditambah 2Y. Ya, X tambah 2Y. Oke. X ditambah 2Y. Ini ya, jadi seperti ini. Jadi dari Z cross Z, jadi ini beda lagi nih dari yang tadi. Jadi F-nya itu dari Z cross Z ke Z. Ini X, Y ya. Karena ini kan X, Y ya, pasangan berurutan X, Y dibawa ke X ditambah 2Y tadi ya. Ya, dibawa ke X ditambah 2Y tadi ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Nah, sekarang diberikan sebarang ya. Pertama kita mau tunjukkan dia ini homomorfisme atau bukan gitu ya. Diberikan sebarang X1, Y1, X2, Y2 anggota Z cross Z. Kemudian F ini dalam kurung X1, Y1 ditambah X2, Y2. Ingat, kalau kayak gini nggak boleh langsung Fx1, Y1 ditambah Fx2, Y2 ya. Ingat ya, nggak boleh ya. Jadi gimana? Jadi gimana dong? Kita jumlahin dulu. Iya. X1 ditambah X2, Y1 ditambah Y2. Salah, kurang kurungnya saya, 2 ya. Sekarang ini dipetakan kemana? X ditambah 2Y. Berarti X1 ditambah X2 ditambah apa nih? 2. 2 ini kan? kali 1 ditambah Y2. Oke, ini sama dengan apa? X1 ditambah X2 ditambah 2Y1 ditambah 2Y2. 2Y2. Gini ya. Nah, yang ini kan penjumlahan bilangan bulat. Ini boleh kita pindah gitu ya. X1 ditambah 2Y1. Ya, ditambah X2 ditambah 2Y2. Yang di depan